Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, walladzi arsala ar-rusul, walladzi anzala al-Qur'an, walhamdulillahi alladzi ja'alana muslimina wal muslimat, wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasadi kas-sahri wal huma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimi dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang tidak ingin berkumpul dengan satu komunitas karena ia memiliki sifat ananiyah, sifat kiber, sifat yang hanya pendapatnya ingin didengarkan saja. Dia tidak mau mendengarkan orang lain. Namun di sisi lain manusia ternyata membutuhkan orang lain. Contohnya dalam kehidupan diri saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian lihatlah. Artinya dalam struktur tubuh manusia ini dengan lengkap menjadi insan kamil, manusia yang sempurna dari mulai rambut sampai kaki. Ini menunjukkan sebuah amal jama'i. Sebuah amal jama'i dari anggota tubuh menghasilkan apa saja yang dihasilkan oleh manusia. Dari diri kita sendiri, bahwa diri kita menunjukkan sebuah amal jama'i. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, lihat saja gedung misalnya. Yang tadinya berserakan semen, pasir, kemudian batu, ya, kaca dan sebagainya. Kalau tidak ada tukang yang menyatukannya, yang membuatnya, nggak mungkin. Maka harus ada satu kesatuan. Ada yang penyandang dananya, ada yang membuat, ya, arsiteknya, ada tukangnya, ada yang menyuguhkan makanan. Inilah sebuah keindahan amal berjama'i. Oleh karena itu dalam kehidupan yang kita lihat bahwa kemampuan manusia sangat banyak sekali, yang ini sangat berbeda. Allah berikan ini kesukaannya ilmu eksak, ya. Yang ini adalah ilmu syariah, dan ilmu eksak juga bermacam-macam bidangnya. Ilmu syariah juga bermacam-macam bidangnya. Kalau itu menjadi satu kesatuan, ya, membuahkan hasil yang baik, ini adalah sebuah amal yang indah. Dan ini ternyata dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika usia beliau 35 tahun, saat itu kaum Quraisy, ya, ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya ketika ada renovasi Masjidil Haram, dan mereka satu sama lain ingin meletakkan Hajar Aswad itu. Namun mereka dengan memberi syarat, yang akan meletakkan batu atau Hajar Aswad ini siapa saja yang masuk duluan besok ke Masjidil Haram. Ternyata yang masuk ke Masjidil Haram adalah Rasulullah SAW. Saat itu namanya masih Muhammad bin Abdullah, belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Dengan kecerdasan beliau, ya, dengan kehebatan beliau tidak ngambil sendiri batu itu dan diletakkan ke tempatnya. Namun dia buka selendangnya, lalu batu itu diangkat, dan beliau menyuruh agar beberapa kabilah memegang dari kain itu, ya, agar diangkat bersama-sama. Ini sebuah kecerdasan yang luar biasa, meredam ya, keributan, meredam berbagai hal yang akan mungkin terjadi, ya, kalau ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam umat ini, karena seperti yang saya sebutkan tadi, begitu banyak
potensi ya, membuat peradaban ya, membuat peradaban yang indah, yang ingin dihasilkan untuk membuat sebuah bangsa misalnya. Ya, kalau dalam cita-cita misalnya ingin membuat desa teraman dan terbersih, ya ini juga pasti memerlukan orang-orang yang hebat, memerlukan ada di siskamblingnya, keamanannya, kebersihan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya manusia memang membutuhkan yang lain. Kalau kita lihat saja komunitas-komunitas yang kita lihat ada misalnya nama ASEP se-Indonesia atau Ikatan Dokter dan lain sebagainya, Ikatan Alumni mana, Paguyuban Banten dan sebagainya. Jadi pada dasarnya manusia memang membutuhkan komunitas. Tapi komunitas itu juga ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Bagaimana tergantung visi dan misi dari sebuah komunitas itu sendiri. Ya, kalau komunitas itu dibentuk menjadi sebuah visi yang baik, itu menjadikan sebuah timbunan amal jama'i, timbunan hasanat ya, timbunan hasanat yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah membentuk sebuah komunitas yang baik, tentu ini adalah sebuah artinya tamrin atau tadrib terhadap diri kita. Contoh saja misalnya ketika kita sedang bermusyawarah, ada orang yang bicara ya, orang bicara yang tidak perlu diungkapkan di situ. Nah, saat itu kita dididik ya, bagaimana supaya diri kita sabar mendengarkan orang itu, tidak lantas mentertawakannya, tidak lantas menghujatnya. Inilah konsekuensi dari sebuah amal jama'i. Karena pada intinya sebuah amal jama'i itu akan menjadi penumpukan atau loncatan yang baik ya, yang dihasilkan oleh sebuah komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika kita menemukan komunitas yang baik, ayo kita bergabung, kita ikut memberikan warna di situ, bukan malah menghancurkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.